Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita belajarnya agak beda ya, tidak seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar untuk membedah sebuah buku. Jadi yang Ustadz tekankan di kesempatan ini adalah para santri nanti melihat kerangka berpikirnya ya. Jadi Ustadz tidak akan banyak membahas tentang isi bukunya karena para santri bisa membaca sendiri, tapi Ustadz ingin berbagi bagaimana kerangka berpikir yang dibangun dalam sebuah buku. Kenapa buku ini hadir dan kenapa hadir dalam format seperti ini. Sehingga nanti jika Allah takdirkan di antara para santri ada yang kemudian mengambil amal soleh untuk menulis buku, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari referensi belajar. Pagi ini kita akan membaca buku Jejak Sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustadz membuat buku rangkaian sirah Nabi, tapi dalam format yang sederhana karena memang ditulis untuk anak-anak. Jadi masuk dalam seri Jejak Sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini edisi pertama. Dan di situ ada tagline di buku itu. Belajar sejarah untuk mengokohkan iman. Jadi para santri sekalian, sejarah, kita mulai dari membahas tentang sejarah secara ringkas. Sejarah itu sendiri sebenarnya sebuah ilmu yang penting. Tidak sebagaimana yang mungkin selama ini kita lihat sejarah itu cuma hafalan apa? Hafalan peristiwa, gitu. Hafalan nama-nama tokoh, hafalan tanggal terjadinya satu peristiwa atau tahun terjadinya peristiwa. Yang akhirnya belajar sejarah itu tidak menyenangkan, kering. Karena apa ya? Cuma hafalan tadi. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 misalnya. Pangeran Diponegoro bermarkas di Goa Selarong. Goa Selarong terletak di dan seterusnya. Ya, itu penting juga untuk diketahui sebagai sebuah fakta sejarah. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Belajar sejarah itu sebenarnya pada hakikatnya adalah belajar tentang kehidupan. Belajar sejarah pada hakikatnya adalah belajar tentang kehidupan, yaitu kehidupan orang-orang dahulu. Kehidupan orang-orang dahulu dipelajari untuk diambil hikmahnya. Dan ini sebagaimana juga yang Allah ajarkan kepada kita. Allah ceritakan kehidupan, Allah kisahkan kehidupan kaum-kaum terdahulu. Baik kaum yang mulia, yang soleh, maupun kaum yang salah. Diceritakan di situ. Kita belajar bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kisah para rasul, tapi kita juga belajar bagaimana kisah kaum Nabi Lut misalnya, kaum Sodom. Dari orang-orang yang soleh kita belajar bagaimana hidup yang berjalan di bawah tuntunan Allah. Bagaimana kesudahan dari akhir kehidupan mereka. Kita tahu kehidupan yang berkah itu seperti apa. Kehidupan yang Allah ridhoi seperti apa. Sehingga itu menjadi referensi bagi kita umat yang datang belakangan untuk bisa menjalani hidupnya dengan baik, tanpa coba-coba lagi, tanpa mencari-cari sendiri. Karena sudah ada, ini loh contoh-contoh kehidupan orang yang soleh. Ini contoh kehidupan kaum yang Allah ridhoi.
yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Seperti apa kehidupan mereka, sehingga kemudian kita tinggal mencontoh. Dan Allah juga sebutkan kehidupan orang-orang misalnya seperti kaum Nabi Lut, dan akhir kesudahan kehidupan mereka seperti apa, dengan harapan apa? Agar kita bisa menghindari, menjauhi kehidupan yang seperti itu. Kita tidak mengulang kesalahan yang sama, karena sudah pernah terjadi. Mereka mendapat hukuman kontan, sehingga kita tidak perlu mengulangi. Meskipun mungkin hari ini ada yang mengulangi dan tidak dihukum secara kontan. Kalau dulu kaum Nabi Lut misalnya dihukum dengan buminya diangkat, dibalik, ditenggelamkan, dijatuhkan. Hari ini mungkin ada orang-orang yang mereka meniru perilaku kehidupan kaum Nabi Lut, orang-orang yang homoseksual misalnya, dan mereka tampaknya baik-baik saja misalnya. Tapi kita tahu sebenarnya akhir kehidupan mereka itu seperti yang Allah pisahkan. Nah, sehingga belajar sejarah mereka itu menjadikan kita punya referensi untuk bagaimana hidup yang baik dan menjauhi hidup yang buruk. Begitu juga dengan mempelajari jejak sejarah orang yang paling mulia yang menjadi panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini Ustadz gunakan tagline namanya ya? Jadi ada, kalau ini judulnya Jejak Sejarah Nabi Muhammad SAW, terus kemudian di bawahnya ada kalimat dengan huruf kecil ini, maksudnya ukurannya kecil, itu namanya tagline. Belajar sejarah untuk mengokohkan iman. Jadi belajar sejarah bukan hanya sekedar tahu tanggal dan peristiwa, tetapi buahnya adalah bagaimana kita belajar sejarah itu, buahnya adalah iman kita menjadi semakin kokoh. Karena kita belajar sejarah orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga nanti belajar bagaimana kisah hidup, kehidupan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana mereka memupuk iman, memupuk tauhidnya, sehingga akhirnya menjadi generasi terbaik yang Allah sebutkan, Allah puji, kuntum khaira ummat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummat, jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat yang Allah hadirkan. Itu pada awalnya adalah pujian untuk para sahabat Rasul. Kemudian juga Rasul sendiri mengatakan bahwa khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah kurunku, yaitu generasiku. Siapa? Yaitu Rasul dan para sahabat beliau yang beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ladina yalunahu. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Summa ladina yalunahu. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, kita belajar sejarah kehidupan orang-orang terbaik ini dengan harapan tadi, agar kita bisa meneladaninya, menjadi referensi untuk kehidupan kita. Jadi itu sedikit gambaran ketika kita belajar sejarah, mestinya ke sana arahnya. Mestinya ke sana arahnya. Jadi para santri ketika membaca buku-buku sejarah, dicek, ditadaburi, sebenarnya apa pesan di balik peristiwa-peristiwa ini. Apa yang bisa diambil untuk kehidupan kita hari ini dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi bukan sekedar membaca terus, oh dulu pernah begini, oh dulu pernah begitu. Hanya hanya memenuhi ingatan kita. Jadi itu pertama tentang sejarah-sejarah umum. Kemudian kenapa asal usul kesirikan di Mekah? Kita ambil judul, kenapa waktu itu Ustaz ambil judul asal usul kesirikan di Mekah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa menulis buku ini, dan kenapa diawali dengan
edisi satunya adalah asal-usul kesyirikan di Mekah. Yang pertama, dari penulisan sejarah atau sirah Nabi, para ulama melakukan pendekatan yang seperti ini. Jadi Ustadz tinggal mengikuti saja. Jadi para ulama, para ahli sirah, mereka menulis di beberapa kitab yang Ustadz punya, biasanya memberikan gambaran tentang kehidupan sebelum Islam. Itu seperti apa kehidupannya. Bahkan ada yang menarik, kehidupan di awal ketika Mekah itu mulai ada, seperti apa. Kemudian kehidupan setelah Islam datang. Jadi secara ringkas dibagi itu, kehidupan sebelum Islam, kemudian kehidupan setelah Islam. Nah, di sini Ustadz mengambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran. Ustadz bagi menjadi kehidupan sebelum Islam, kehidupan ketika syirik mulai berkembang, dan kehidupan setelah Islam datang. Tapi baru selesai 2 buku ya. Buku yang pertama Asal-usul Kesyirikan di Mekah, ini menceritakan kehidupan sebelum Islam datang. Kemudian buku kedua itu tentang, judulnya Pemuda Istimewa, itu tentang kehidupan Rasul ketika beliau lahir sampai menjelang diangkat sebagai Rasul, sebelum diutus sebagai Rasul. Itu di jilid kedua. Nanti setelahnya baru ketika Rasul diangkat sebagai Rasul, bagaimana perjuangan beliau, apa yang beliau lakukan, dan seterusnya. Nah, di sini asal-usul kesyirikan di Mekah. Kenapa tidak menggunakan judul misalnya kehidupan sebelum Islam hadir? Kenapa asal-usul kesyirikan di Mekah? Karena ini juga ada tujuannya. Secara ringkas kita nanti akan melihat di buku ini. Saya tidak akan cerita isinya ya. Sekali lagi kita lebih ke membangun pola pikir biar para santri tahu ketika nulis buku itu ternyata ada alasan-alasan. Ada yang melatar belakangi, dan itu lebih penting sebenarnya untuk kita semuanya belajar. Kenapa asal-usul kesyirikan di Mekah? Karena memang pada awal Mekah itu berkembang menjadi sebuah tempat tinggal yang dihuni manusia, itu diawali, ditanamkan dengan ketauhidan. Itu bisa dilihat misalnya di sini Ustadz bawakan kisah ini dimulai dari diutusnya Nabi Ibrahim untuk memindah istri dan putranya, yaitu Bunda Hajar dan Ismail, ke Mekah. Yang waktu itu Mekah masih berupa tanah yang kosong, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa. Yang kita semua tahu, kalau kita membaca sirah kita tahu gambarannya seperti itu. Dan kita tahu ada beberapa adegan yang itu menguatkan betapa Bunda Hajar dan Ismail tinggal di sana itu dengan bekal apa? Dengan bekal yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika ada percakapan antara Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, setelah diletakkan di satu tempat, kemudian bekalnya diturunkan di situ, kemudian Nabi Ibrahim pergi. Kemudian Bunda Hajar mengejar, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusianya, tidak ada tanamannya, tidak ada sesuatu pun ini? Bertanya beberapa kali, dan Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban. Sampai akhirnya Bunda Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya. Dan saat itu kita perhatikan bagaimana respon Bunda Hajar. Oh ya sudah, kalau begitu Allah itu tidak akan menelantarkan kami. Nah, para santri rahimani wa rahimakumullah, kita lihat betapa ini adalah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bunda Hajar. Kepasrahan yang itu muncul dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah tidak akan mungkin menelantarkan kami. Karena apa? Nabi Ibrahim ini orang yang baik, orang yang soleh. Bunda Hajar tahu beliau juga orang yang solihah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang.
Dan Nabi begitu beliau tahu bahwa ini adalah perintah Allah, Allah tidak mungkin dolim. Allah tidak mungkin dolim. Sehingga sejak awal beliau tinggal menetap di tanah yang tandus, yang kering, tidak ada siapapun, beliau bangun dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mungkin menelantarkan. Jadi sejak awal Mekah itu mulai berpenghuni, dia dibangun di atas tauhid. Dia dibangun di atas tauhid. Dan ini luar biasa. Ini kalau kita renungkan para santri, kita membaca ini Masya Allah. Itu tidak mudah. Kalau kita baca sekilas, kita baca setengah ngantuk, setengah sembrono, biasa saja. Oh, Bunda Hajar ditinggal, kemudian Nabi Ibrahim pergi, terus Bunda Hajar bingung karena Ismail lapar, lari ke sana ke sini gitu. Lewat gitu saja. Tapi kalau coba kita hadirkan situasinya saat itu, ini seorang ibu yang anaknya masih kecil, kemudian nangis karena kelaparan, bekalnya habis, tidak ada siapapun. Kalau kita benar-benar coba resapi itu, kita akan terbayang itu berat sekali. Tengok ke sana tidak ada orang, lari ke sofa, ke marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Artinya beliau tidak kemudian meskipun husnudon pada Allah terus pasrah. Wis yakin Allah tidak akan menelantarkan, habis itu seleh-leyeh nunggu keajaiban. Enggak, beliau ikhtiar. Lari ke sana, lihat siapa tahu ada yang bisa dimintai bantuan, lari lagi ke sana sampai 7 kali. Dan itu pun tidak mulus karena di sebagian riwayat dikatakan ada setan yang ganggu juga di situ. Ada suara-suara yang mengganggu beliau, tapi itu dikesampingkan. Sampai setelah itu optimal mencari usaha, maka kemudian Allah turunkan pertolongannya, yaitu dengan dimunculkannya mata air Zam-Zam. Dan dari situlah kemudian suku Jurhum yang melihat dari kejauhan ada burung, gitu, kalau di buku sebagian sirah dikatakan suku Jurhum melihat ada burung yang terbang berputar, itu menunjukkan bahwa di situ ada sesuatu. Gitu. Nah, itu juga menunjukkan kepekaan orang-orang dahulu, membaca tanda-tanda alam. Jadi mereka melihat di sana ada kehidupan, itu bisa dideteksi dari alam juga. Ada burung terbang seperti itu menunjukkan ada sesuatu yang mereka lihat, yang mereka inginkan, sehingga kemudian mendatangi tempat itu, ternyata di sana ada air. Dan baru kemudian terjadilah terbangunlah kelompok masyarakat di sana, menjadi tetangga Bunda Hajar dan menjadi masyarakat. Dan inilah cikal bakal awal berkembangnya Mekah. Nah, ini Ustadz tulis di bagian pertama dari buku ini. Dan sebagai pelajaran juga para santri, karena ini adalah buku untuk anak ya, jadi fakta-fakta yang disajikan pun kita ringkas. Tetapi bisa dicek nanti bahwa setiap, bahkan dialog, karena ini dibuat dalam bentuk cergam ya, ada tokoh-tokohnya. Dialog-dialog yang dimasukkan di sini pun dialog-dialog yang berdasarkan kutipan, nukilan. Jadi bukan ngarang. Jadi meskipun tampaknya ini adalah sebuah seperti buku cerita bergambar, tetapi ini adalah fakta sejarah. Jadi kalau para santri kelak akan membuat buku, apalagi mengangkat sejarah, tetap harus berpijak pada data. Itu yang penting. Adapun gambar, dekorasi itu hanya pemanis saja untuk membuat ini menarik bagi anak-anak. Jadi dulu ketika Ustadz masih kerja di media anak, Ustadz belajar ada satu jurnalis senior gitu ya. Dia termasuk yang as-sabiqunal awwalun di sana, yang membidani di antara yang menggawangnya awal majalah itu, menyampaikan. Katanya, ini yang masih Ustadz ingat. Kita ini jurnalis, wartawan, penulis apalagi di media anak, pada hakikatnya adalah guru, kata dia.
Kata beliau itu pada hakikatnya adalah apa? Guru. Bedanya kalau guru itu mereka mengajar di kelas, menyampaikan materi, kita mengajar lewat bacaan. Jadi apa yang kita tulis ini harus sesuatu yang bermanfaat secara umum, sesuatu yang memberikan nutrisi bagi ruhani pembacanya. Terus beliau membuat analogi yang bagus. Kata beliau, kita ini memberikan vitamin pada anak-anak. Adapun penyajian seperti ini, yang ada gambarnya dan di dekorasi, itu ibaratnya gulali yang melapisi vitamin itu. Jadi kalau kita lihat misalnya atau obat atau tablet itu kan ada warna-warni, ada halus itu ya di tepiannya, padahal dalamnya pahit. Tapi di ujung ini adalah yang mengikat, yang kalau dimut di awal sebelum ditelan itu tidak terasa pahit. Nah, ini hanya seperti itu. Tapi di dalamnya tetap harus nutrisi, tidak boleh hilang. Itulah yang membedakan antara vitamin dengan permen dan gulali. Kalau gulali itu memang dari awal, lapisan awal sampai dalam manis semua. Tapi dampaknya apa? Kadang-kadang bikin gigi korosif, gigi berlubang. Karena mengandung gula semua. Tapi kalau vitamin hanya di balutan awal. Begitu dimakan, ada nutrisi yang diserap. Nah, seperti itulah kenapa buku ini dibuat dalam format seperti ini. Pertama karena melihat ini ditujukan untuk anak-anak. Kalau anak-anak disuguhi buku dengan teks yang banyak, mereka akan merasa berat. Sehingga diolah seperti ini. Jadi, tapi tetap di dalamnya ketika Ustadz membuat dialog itu ada kutipan, ada sumbernya, dan itu bisa dilihat di catatan kaki di bawahnya. Kalau para santri sudah pernah ada yang membaca buku ini, di bawah, di samping halaman itu kan ada catatan-catatan kecil-kecil itu, namanya catatan kaki, yang itu memberi informasi dari mana kutipan ini diambil. Dan Ustadz menggunakan semua dari kitab bahasa Arab. Dari kitab bahasa Arab. Dengan tujuan apa? Bukan untuk sok-sokan, tetapi agar orang yang membaca, kalau misalnya menemukan kesalahan, itu bisa membantu mengingatkan bahwa ini rujukannya keliru. Atau misalnya ketika ada yang kurang tepat, orang ngecek di sumber aslinya, oh ternyata mungkin salah menerjemahkan, sehingga bisa memberitahu penulisnya ada kesalahan di bagian ini, sehingga kita bisa mengoreksi. Itu tujuannya diantaranya. Selain juga mengajarkan kepada pembaca bahwa setiap ucapan yang kita sampaikan dalam buku yang kita tulis sebisa mungkin harus berdasarkan fakta dan data. Kecuali kalau kita menulis sesuatu yang sifatnya renungan. Sesuatu yang sifatnya renungan. Para santri ingin berbagi ibroh yang didapat dari tadabbur terhadap keadaan yang dialami sehari-hari. Misalnya, boleh saja, tidak apa-apa. Misalnya bercerita tentang pengalaman selama mondok, misalnya. Selama mondok, kemudian ada hal-hal yang mungkin penting untuk disampaikan. Sekali lagi, pertimbangan kita itu kalau nulis, ini kira-kira penting atau tidak. Bukan sekedar ingin ya, tapi ini penting atau tidak, perlu para santri garis bawah. Ini kira-kira penting tidak saya sampaikan. Apa yang akan didapatkan orang lain dari apa yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya menceritakan pengalaman kita di pondok pun kira-kira ini penting atau tidak. Kalau tidak ya jangan ditulis. Kalau ini penting, kira-kira nanti bisa memberikan manfaat, memperkaya ruhani, pengalaman ruhani bagi pembacanya, silakan dilakukan. Dengan tetap menjaga niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk agar orang memuji, wah masya Allah ya fulan ternyata dia seorang yang arif, punya pengalaman yang luar biasa. Jadi sisi keakuan kita itu kita tanggalkan, tapi yang kita sajikan adalah fakta-faktanya, sesuatu yang memang sifatnya memperkaya pengalaman ruhani pembacanya. Nah, kembali ke buku lagi.
Jadi di bagian awal ini cerita tentang bagaimana awal mula adanya kehidupan di Mekah, termasuk cerita ketika Nabi Ismail sudah mulai besar, kemudian Nabi Ibrahim datang, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan bermimpi untuk menyembelih putranya tersebut, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Dan rangkaian peristiwa ini akan memberikan benang merah bahwa semakin memperkuat kita bahwa memang Mekah ini dibangun di atas tauhid. Bagaimana Bunda Hajar itu pasrah berhusnudzon pada Allah, kemudian ketika Nabi Ibrahim datang setelah sekian lama mungkin tidak berjumpa dengan putranya, meskipun dari sebagian riwayat termasuk yang Ustaz kutip di sini ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya rutin mengunjungi tapi naik buruk misalnya. Ini masukan ya. Kalau ini Ustadz masukkan karena ada masukan dari editor. Jadi buku ini dimurojaah oleh 2 ustadz. Yang Ustadz minta bantuan untuk memurojaah. Nah, salah satu ustadz beliau memberi saran untuk memasukkan itu. Meskipun editor yang lain agak keberatan sebenarnya karena dari sisi validitas datanya beliau anggap kurang kuat gitu ya. Nabi Ibrahim mengendari buruk sehingga bisa bolak-balik. Tapi dari sisi Ustadz yang memberi masukan untuk memasukkan data itu, Ustadz sendiri bisa menerima alasannya, karena dikhawatirkan kalau tidak dimasukkan itu orang akan menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu menelantarkan, ditinggal plus seolah-olah tidak ada komunikasi sama sekali. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari konteks zaman dulu, apalagi di catatan sejarah itu juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim datang juga, pada akhirnya datang, kemudian berjumpa dengan Nabi Ismail setelah sekian lama, kemudian dapat mimpi untuk disembelih. Itu artinya tetap masih ada komunikasi, meskipun mungkin tidak seintens ketika berkumpul gitu. Tapi intinya dia tidak meninggalkan. Cuma untuk mengantisipasi agar orang tidak kemudian menganggap ini bentuk penelantaran, maka fakta itu dimasukkan. Dan ini bagian dari cara kita untuk menjaga kehormatan para nabi kita. Karena orang-orang hari ini itu mudah sekali mencari-cari celah. Orang-orang yang tidak suka kepada din ini mudah sekali mencari-cari celah. Apa yang mereka anggap celah itu dimasuki, kemudian dijadikan untuk menebar syubhat. Bisa jadi orang akan berpikir, lihat itu nabi kalian anaknya ditelantarkan, terus akhirnya orang-orang bodoh mengikutinya ketika meninggalkan anaknya, tidak diupeni. Ya, Nabi Ibrahim aja tidak ngopeni anaknya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita harus berpikir menimbang sampai hal-hal ke sana. Untuk memasukkan data itu banyak yang harus kita pertimbangkan, dan ini termasuk yang Ustadz pertimbangkan. Tarik ulur itu ada, ini masuk enggak ya? Tapi ada memang, artinya kita tidak ngarang ya. Tetap harus berdasarkan rujukan, berdasarkan referensi yang disepakati. Meskipun dalam referensi itu derajatnya macam-macam ya. Seperti yang kita sudah pernah belajar di usul fikih itu, ketika belajar tentang mustalahul hadis itu kan ada derajat ini yang kuat, ini yang mungkin ada catatan, riwayatnya ada catatan dan seterusnya. Nah, sama dalam memasukkan fakta sejarah juga seperti itu. Tapi intinya ini sesuatu yang tidak ngarang sendiri, tetapi berdasarkan data. Nah, kembali lagi, kemudian juga di sini Ustadz gambarkan bagaimana bakti seorang anak kepada ayahnya. Bagaimana bakti seorang anak kepada ayahnya. Jauh-jauh datang, lama tidak ketemu, begitu ketemu dapat mimpi untuk sembelih. Kalau kita gimana kira? Bapak ini ngipi, kon beleh kowe iki piye? Kok enak men suwi ora ketemu, temu-temuin beleh.
jenengan mohon Pak sing pun sepuh, kula sik dangu uripe. Gitu. Nah, Nabi Ismail kalau memang ini perintah dari Allah, siap gitu. Masya Allah, ini kan luar biasa. Kita tidak terbayang ya, ada yang seperti ini itu hubungan bapak anak sama-sama solehnya ketika dapat perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim tidak bertanya-tanya lagi. Nah itu juga kemudian di setiap bagian dari buku ini ada bagian lembar pelajaran penting. Nah di situ Ustaz sampaikan apa yang tadi Ustaz sampaikan di mukadimah, belajar sejarah itu adalah untuk diambil hikmahnya. Nah setelah memaparkan fakta-fakta sejarah, alur sejarah, kemudian di bagian akhir dari bab ini, pembahasan ini, kemudian apa yang bisa diambil pelajarannya dari ini. Nah itu Ustadz ambil di situ. Termasuk misalnya tadi itu, negeri ini, Mekah ini dibangun di atas tauhid. Termasuk misalnya bagaimana kepatuhan seorang anak kepada bapaknya, birrul walidaynya itu luar biasa. Dan ini yang menjadikan keberkahan kehidupan mereka. Dan harusnya kita seperti itu para santri. Pada perintah-perintah yang baik yang itu datang dari bapak kita, dari orang tua kita, ya kita sami'na wa ata'na. Apalagi kalau bapak kita ini orang yang berilmu, sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, kemudian meminta kita melakukan amal soleh, maka kita lakukan semampu yang kita bisa. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ismail patuh, padahal ini perintah mengorbankan diri beliau, konsekuensinya ke diri beliau, disembelih, bayangkan. Tapi beliau patuh. Dan perintah menyembelih itu berasal dari mimpi. Nah, di sini juga Ustadz bawakan tentang mimpi agar tidak salah paham. Kalau tidak diberitahu anak-anak itu, oh berarti kalau mimpi itu berasal dari Allah. Terus di sini ada ilustrasi, misalnya ada adegan anak, ada dua anak mau nyembelih ayam. Terus ada seorang dewasa datang tanya, itu ayam siapa kok mau disembelih gitu. Terus salah satu anak ngomong, ini ayam tetangga sebelah, saya tadi mimpi mendapat ilham agar menyembelih ayam tetangga ini. Terus si bapak yang lihat itu ngamuk. Ngawur aja. Mimpimu itu tidak sama dengan mimpi Nabi, beda. Mimpi kita itu tidak sama dengan mimpi Nabi. Mimpi suruh menyembelih ayam tetangga, mimpi suruh ngambil mangga tetangga misalnya, itu bukan ilham, tapi itu bisikan syaiton. Bisikan gara-gara mungkin tidurnya tidak berdoa dulu, tidak zikir dulu, akhirnya dapat mimpi yang aneh-aneh. Termasuk juga misalnya ada yang mengaku-ngaku Nabi karena masih ada kaitannya. Bisa jadi mungkin dia tidak cerita tentang mimpinya, tapi ada yang mengaku, loh le aku iki ngimpi nek aku ditunjuk dadi nabi. Tak perintahke kowe oleh halal peleme tanggamu kae mau jupuk. Peleme wong tanggamu kae nyebahi kok wonge ora apa-apa. Aku nabi iki oleh pangsit teko mimpi. Nah, kalau orang tidak tahu bisa jadi dia percaya. Apalagi orang ini misalnya terkenal punya kemampuan lebih misalnya. Orang kampung gitu kan, banyak yang mudah percaya gitu. Misalnya diyakini ini dari tampilannya sudah kelihatan punya wibawa, misalnya jenggotnya putih, rambutnya putih gitu. Terus orangnya itu kalau ngomong suaranya menggelegar gitu. Terus tampak berwibawa, suatu saat kok ngomong aku leh wangsit. Wah, wangsit. Bisa jadi percaya. Jangankan orang kampung, orang kota ketika lihat Eden. Pernah dengar? Ya Eden? Belum. Jadi ada di Jakarta itu perempuan. Dia itu konon yaitu mendapat wangsit lah intinya, yang dia itu mengaku sebagai nabi atau malaikat ya waktu itu lupa. Nabi, terus bikin ajaran baru, ajaran dia. Itu banyak yang percaya, dan itu orang-orang kota banyak yang percaya. Ada satu teman waktu itu yang cerita, ada salah satu wartawan itu juga percaya gitu. Duh, sampai segitunya.
Ya karena jahil dari soal tauhid, tidak paham. Jadi sehingga tidak bisa membedakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan karena tidak pernah belajar itu, akhirnya begitu tahu ada orang dapat wahyu, kemudian dia cerita, oh ini ajarannya baik, sehingga yakin, akhirnya percaya. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita sampaikan agar anak itu dari awal juga tahu kalau ada yang mimpi seperti itu jelas keliru. Ada yang mengaku sebagai nabi, itu jelas tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu masuk di sini. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab pertama tadi itu, yaitu kehidupan ketika awal muasal munculnya kota Mekah. Mekah menjadi tempat tinggal. Nah, setelah itu masuk di bab berikutnya, di bagian berikutnya, yaitu tentang kehidupan penduduk Mekah sebelum syirik. Nah, di sini secara ringkas Ustadz gambarkan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Mekah. Ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail, sudah kemudian ada digantikan dengan domba itu. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ketika Nabi Ismail sudah besar ya. Kemudian beliau membangun Ka'bah, membangun fondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah yang sempat hilang, yang tinggal tersisa fondasinya, kemudian ditinggikan oleh beliau, dibangun. Nah, setelah itu beliau mendakwahi penduduk Mekah untuk melakukan manasik haji, termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai ibadah, sehingga menjadi semakin kuat bahwa di awal berkembangnya Mekah itu dibangun di atas tauhid. Itu yang ingin Ustadz sampaikan di awal pembahasan sampai di pertengahan buku ini, bahwa kota Mekah pada asalnya adalah kota tauhid. Kemudian dijelaskan di situ tentang kehidupan orang-orang Mekah, apa yang mereka lakukan, profesi mereka seperti apa. Ini sebagai pengetahuan bagi pembaca bahwa Mekah yang gersang, yang tandus itu kok bisa berubah menjadi kota, apalagi sekarang menjadi luar biasa. Itu sebenarnya tahapannya seperti apa? Karena kalau melihat ini adalah kota yang tanahnya gersang, tidak mungkin tanaman tidak tumbuh, terus air terbatas, bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan? Nah, di sini digambarkan bahwa penduduk Mekah itu terkenal sebagai pedagang. Sebagian besar mayoritas mereka itu berdagang, tapi ada juga yang selain berdagang, misalnya berburu, menjadi penggembala. Terus ada yang membuat bahan-bahan rumah tangga, seperti itu ada. Dan sekali lagi semua ini berdasarkan data sejarah, termasuk kebiasaan pada saudagar Mekah untuk melakukan perjalanan dagang. Ada kelompok-kelompok yang melakukan rihlah untuk berdagang. Ketika misalnya, jadi ketika semakin banyak pedagang, mereka punya kafilah-kafilah dagang, mereka melakukan perjalanan dagang antar negara. Mereka ke Syam, mereka ke Yaman dan seterusnya. Termasuk ketika musim panas mereka ketika Mekah musim dingin, mereka berdagang ke Hadramaut karena di sana musim panas di Yaman. Nanti ketika di Hadramaut musim dingin, mereka ke Syam, di sana musim panas. Jadi mereka melakukan perjalanan dagang itu juga dipengaruhi oleh musim, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu digambarkan agar kita tahu dinamika kehidupan di Mekah, bahwa ternyata seperti itu kehidupannya. Nah, setelah dipaparkan bagaimana kehidupan perdagangan, gambaran ekonomi ketika Mekah menjadi semakin makmur, dan Mekah itu termasuk jalur yang menjadi dilintasi oleh para pedagang dari selatan ke utara, dari Syam maupun dari Habasyah dan seterusnya, menjadi lalu lintas perdagangan. Maka kehidupan di Mekah itu menjadi dinamis,
yang awalnya mungkin didominasi oleh satu kelompok dengan karakteristik tertentu, akhirnya kemudian berkembang. Ada macam-macam karena mereka bersinggungan dengan orang dari berbagai negeri. Akhirnya tahu kehidupan di orang-orang Yaman, tahu kehidupan orang-orang Sam, tahu kehidupan orang Habasyah, dan mereka sedikit banyak pasti terpengaruh. Seperti juga Indonesia misalnya, banyak orang datang ke Indonesia. Ada yang dari Australia, ada yang dari Malaysia, Singapura, ada yang dari berbagai negara. Kita tahu bagaimana kehidupan mereka, style, gaya mereka. Nah sama seperti itu juga yang terjadi pada zaman dahulu. Seperti itu juga terjadi pada zaman dulu, karena misalnya pedagang dari Cina lewat ketika mau ke Sam misalnya, mampir ke situ, atau dari India misalnya. Akhirnya ada interaksi, kemudian saling menyerap, saling mempengaruhi dari sisi budaya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana awal munculnya kesirikan. Jadi ada beberapa faidah ya di awal. Tadi itu menggambarkan tentang kehidupan awal di Mekah, kemudian kita mengetahui bahwa itu dibangun di atas tauhid, bagaimana Nabi Ibrahim kemudian mendakwahkan tauhid, dan kita punya gambaran bahwa kehidupan penduduk Mekah saat itu berada di atas tauhid. Kemudian Mekah semakin berkembang, terjadi hubungan dagang dengan berbagai negara, interaksi dengan berbagai negara. Masa semakin jauh dari kehidupan Nabi Ibrahim karena beliau sudah meninggal, bergenerasi-generasi kemudian muncullah seorang tokoh. Muncullah seorang tokoh namanya Amr bin Luhai. Ini salah satu tokoh. Jadi di sana ada banyak tokoh. Nah, Amr bin Luhai ini salah satu tokoh. Yang dia itu banyak melakukan perjalanan juga ke Syam, ke negara-negara lain gitu ya. Ini orang yang baik, orangnya kaya, orangnya baik, dermawan, suka memberi, dipandang oleh masyarakat. Kalau sekarang ini mungkin trendsetter lah. Tahu ya trendsetter, orang yang apapun yang dia lakukan itu menjadi dilihat oleh orang, cenderung diikuti oleh orang lain, namanya trendsetter. Suatu saat dia melakukan perjalanan ke Syam. Amr bin Luhai melihat orang-orang Syam itu banyak yang menyembah berhala. Banyak yang menyembah apa? Berhala. Terus dia itu kagum gitu. Wah, keren ini kayaknya. Lihat orang-orang menyembah berhala. Sesuatu yang dia tidak lihat di negerinya. Karena memang negeri tauhid awalnya. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada menyembah sesuatu yang konkret, yang kelihatan, kemudian dihias, ada sesaji, mungkin ada ritual-ritual yang bagi dia ini sesuatu yang baru. Bagi dia itu sesuatu yang baru. Nah, ini hati-hati para santri. Ini penting juga kita beri catatan di sini juga, nanti di bagian pelajarannya ini paling banyak di bab yang terakhir ini. Ini ada pelajarannya yang paling banyak. Karena ini penting yang menjadi intisari buku ini. Agar kita ambil pelajarannya. Dia terkesima, dia melihat, apalagi Syam ini adalah negeri para rasul. Banyak rasul itu diutus Allah di Syam. Banyak termasuk turunnya kitab-kitab Allah di Syam. Sehingga kemudian kalau orang sana saja begitu, ini berarti baik. Ya, anggapannya Amr bin Luhai. Maka kemudian dia pulang membawa oleh-oleh berhala dari Syam, yaitu yang disebut Hubal. Nah, Hubal ini dia bentuknya patung yang terbuat dari batu akik berwarna merah. Wujudnya menyerupai manusia, tapi tangan kanannya itu patah. Ya, mungkin kesenggol apa jatuh terus patah. Nah, sebenarnya dari awal itu Allah sudah memberikan pelajaran. Yang di Hubal meskipun dari batu akik itu kan bagus ya. Kalau kita bayangkan akik itu kan di cincin itu ya, kecil gitu kan. Itu aja sudah mahal sekali harganya. Apalagi jadi patung. Bentuknya manusia itu kan kita bisa bayangkan mungkin indah sekali waktu itu ya. Tangan kanannya pecah. Kemudian oleh orang-orang Mekah dibuatkan tangan baru dari emas. Tangan baru dari emas.
kemudian dimasukkan dalam Ka'bah. Padahal sebenarnya ketika tangannya pecah itu sudah isyarat. Patung ini lihat tangannya pecah, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Terus tahu-tahu misalnya tuing keluar lagi tangannya, ya enggak gitu. Karena orang-orang Mekah yang harus membuatkan tangan dari emas, kemudian dimasukkan ke Ka'bah, kemudian disembah. Dan Amr bin Luhai mengajak menyembah patung ini dengan alasan apa? Orang-orang Syam melakukan. Oh, itu loh negeri yang dulu para rasul diutus di sana, itu mereka melakukannya. Maka dia membawa tren baru ke Mekah. Orang-orang karena melihat Amr bin Luhai ini orang yang terpandang, terdidik, mungkin kalau sekarang ya termasuk kalangan intelektual gitu ya. Terus akhirnya, ayo ikut. Orang-orang yang tidak kritis, yang dia manut grup yuk, akhirnya karena dia saja begitu ya kita ikut. Akhirnya ikut. Dan itu berkembang ketika orang di luar Mekah melihat apa yang terjadi di Mekah. Di Mekah sekarang begini loh orang-orangnya menyembah berhala. Dan akhirnya orang-orang yang tinggal di luar Mekah, mereka berpikir, loh, yang Mekah saja, yang di situ ada rumah Allah, ada Ka'bah, itu saja mereka melakukan peribadatan seperti itu. Itu pasti berarti mereka itu benar gitu. Akhirnya yang lain ikut-ikutan, sehingga singkat cerita, penyembahan berhala itu pun akhirnya menyebar sampai ke Hijaz, sampai ke Jazirah Arab semuanya. Dari Mekah menyebar. Nah, itulah awal mulanya para santri sekalian. Dari negeri tauhid sampai kemudian menjadi munculnya kesyirikan pertama kali, penyembahan berhala. Itu awalnya. Ada satu tokoh yang dianggap terpandang, mungkin dianggap intelektual, orang ini baik. Ketika dia memunculkan tren baru, diikuti. Karena itu pelajarannya apa? Kita lihat hari ini, kita lihat banyak orang-orang yang mirip dengan Amr bin Luhai. Dia mungkin dianggap sebagai ditokohkan, diulamakan, dikiaikan, diustadkan misalnya. Kemudian membuat ajaran baru, kaji ki ora usah nang Mekah, saiki iso nang gua. Mana misalnya itu? Yang di Jawa Barat tuh. Sama aja masuk ke gua ini nanti sudah. Atau misalnya tawaf di gunung mana misalnya. Atau tawaf di candi apa misalnya. Enggak usah jauh-jauh, tawaf di sini aja. Karena yang ngomong ini adalah orang yang dikeramatkan, akhirnya ada yang percaya. Jadi sejarah itu berulang, bukan orangnya, tetapi pola peristiwanya. Itu yang perlu diingat. Dari situlah kita mengambil pelajaran. Apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya bisa jadi terjadi juga di zaman dulu dengan lakon pelaku yang berbeda, orang-orangnya berbeda. Tapi polanya sama. Dulu Amr bin Luhai ngajak orang nyembah berhala. Hari ini mungkin Amr bin Luhai sudah tidak ada, sudah mati, sudah lama. Tapi karakteristik sifat dasar Amr bin Luhai itu ada pada orang-orang tertentu. Ngajaknya mungkin tidak menyembah berhala, tapi menyembah yang lain, menyembah akalnya misalnya. Tidak penting pakai jilbab itu. Jilbab itu cuma produk budaya orang Arab. Arab itu panas, banyak debu, sehingga perlu dijilbabi. Orang Arab itu tegangan tinggi, makanannya kambing, unta. Orang Jawa ini makanannya tempe sama kulupan, lalapan sembuan, bontrot, sehingga tegangan rendah. Tahu ya maksudnya tegangan libido, syahwatnya. Kalau orang Arab karena makanannya daging, konon syahwatnya tinggi, sehingga kalau melihat perempuan itu cepat tegang, sehingga perempuannya harus ditutupi. Maka diturutkanlah syariat jilbab. Kalau di Jawa karena makan tempe, loyo gitu. Biasa-biasa aja. Nenek moyangnya dulu mereka itu nggak pakai kemben, tahu kemben?
menutup dada. Zaman dulu kan orang-orang yang masih animisme, dinamisme itu mungkin tidak berpakaian seperti itu, sehingga biasa lihat itu, makanannya tempe ya nggak tegang. Ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, terus akhirnya menjadi alasan bahwa jilbab itu tidak wajib karena produk budaya. Ada yang percaya kalau di Indonesia itu tropis, kalau pakai jilbab itu cepat keringetan, terus rambut tidak digimbal, gatel misalnya. Kalau di Arab panas nggak apa-apa. Nah, orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar din dengan tertib, akhirnya kayaknya bener. Yang ngomong aja keren, lulusan luar negeri, perguruan tinggi luar negeri, deret gelarnya aja panjang sekali itu, panjang sekali misalnya. Ini pasti orang pintar. Apalagi dia ngomong, saya dulu itu lulusan pesantren, sebelum ke luar negeri itu mondok, usul fikih itu makanan sehari-hari misalnya. Apalagi kalau misalnya dia adalah anak atau cucu dari orang yang dulunya diulamakan misalnya. Terus ngomong begitu, akhirnya umat jadi percaya. Wah benar nih si fulan nih, masya Allah itu logikanya masuk ya. Terus ada yang ikut. Amr bin Luhai itu tidak ada, tapi karakteristik pola peristiwanya berulang. Itu yang harus para santri perhatikan. Belajar sejarah itu sekali lagi bukan menghafal nama tokoh, bukan menghafal tanggal peristiwa, tahun peristiwa, bukan menghafal sekedar peristiwa, tapi mengambil hikmah. Peristiwa seperti ini terjadi, ada rangkaiannya, ini begini, kemudian akibatnya seperti ini. Terus kita lihat zaman sekarang ini, apa yang kita bisa ambil dari peristiwa dulu? Orang dulu itu, Mekah itu yang negeri tauhid bisa menjadi tersebar kesyirikan karena ini. Ada orang yang dianggap penting, bahwa tren baru, masyarakatnya waktu itu sudah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Akhirnya karena tidak punya iman yang kokoh, tidak punya pengetahuan tentang agama yang baik, akhirnya mudah manut, grubyuk, ikut. Akhirnya tersebarlah kesyirikan. Hari ini para santri, kita ini hidup di negeri yang mayoritas muslim, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Tapi tidak ada jaminan bahwa negeri kita ini akan terus menjadi negeri dengan mayoritas Islam. Tidak ada jaminan. Karena itu kita yang masih Allah beri taufik ini punya tanggung jawab bagaimana caranya agar tauhid ini tetap kokoh di Indonesia ini. Bagaimana caranya agar tauhid ini tetap lestari di bumi pertiwi ini. Ya tanggung jawab kita semua, termasuk para santri ini. Karena itu Allah takdirkan para santri bisa ngumpul belajar di pondok, ini adalah sebuah nikmat yang belum tentu diberikan kepada orang lain. Jadi harus bersemangat, harus disyukuri dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh. Karena kita ini sebenarnya sedang Allah pilihkan takdir yang luar biasa untuk mengawal risalah tauhid, untuk mengawal risalah tauhid. Dan ini adalah risalah yang dibawa oleh para rasul, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya risalah tauhid. Semuanya membawa risalah tauhid. Nah, jadi itu di antara pelajaran yang disampaikan di buku ini. Dan banyak pelajaran yang lain, termasuk Ustadz gambarkan, Ustadz nukilkan dari buku-buku sejarah itu, dari buku sirah, bagaimana kebodohan yang kemudian tersebar di kalangan orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Ada beberapa fakta yang begitu mereka itu jauh dari tauhid, kebodohannya luar biasa. Misal, jadi mereka itu waktu itu ada orang-orang musyrik waktu itu, ketika mereka
pergi ke satu tempat dan tidak membawa sesembahan, tidak membawa berhalanya, misalnya lagi bersafar gitu ya, terus wah ini kita harus waktunya ibadah ini gitu. Sementara berhalanya tidak dibawa. Mereka mencari batu. Mereka mencari batu, dipilih batu terbaik, ditata, kemudian disembah. Dan disembah. Ketika kemudian setelah disembah itu terus ada yang datang lagi, ada batu yang lebih bagus. Yang tadi disembah itu dibuang, diganti. Itu kalau kita baca dengan tadabbur kita tentang tauhid itu ya, itu sangat mengenaskan orang-orang musyrik waktu itu. Bayangkan batu yang tidak berdaya, yang dia pungut, yang dia pilih, kemudian dia sembah. Itu kan sudah tidak masuk nalar, ya? Sangat tidak masuk akal. Tuhan ini dipilih dari sesuatu yang berserakan, yang tidak punya daya itu. Dan begitu datang batu yang baru ini dibuang dan tidak bisa protes. Kok teriak, aku mau sembah kok saya mau buang. Tetap dibuang, mungkin malah bikin ganjel apa gitu. Tidak ngerti juga. Ganti yang baru di situ. Bahkan yang lebih parah itu disampaikan, bisa dibaca di kitab Rohiqul Maktum karya Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Di situ kalau tidak ada batu yang bagus dan kondisinya darurat, maka dicari gundukan tanah. Mereka membuat gundukan tanah. Jadi gundukan tanah dibuat dengan tangan, setelah itu dituangi susu kambing agar padat, itu dipupuk sudah agak gunduk, satu bentuk disembah. Jadi itu kan kebodohan yang luar biasa. Meyakini ini sebagai sesembahan, merendahkan, menghinakan diri di hadapannya, padahal ini sesuatu yang dia buat sendiri. Itu kan tidak masuk nalar. Tapi orang-orang itu karena saking bodohnya itu tidak masuk. Dan yang lebih parah adalah mereka tetap merasa mereka itu di atas milah Ibrahim. Jadi ketika diingatkan, ada yang mengingatkan, mereka enggak, ini tetap kita ini berada di milah Ibrahim. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak tahu ajaran Nabi Ibrahim itu seperti apa. Nah, hari ini kalau kita lihat misal fenomena-fenomena yang terjadi, misalnya tadi itu kalau umroh atau haji tidak usah jauh-jauh, misalnya masuk ke gua ini atau tawaf di candi apa misalnya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak paham syariat. Atau misalnya mengekspresikan cinta kepada Nabi dengan apa? Bikin heavy metal, yang sering Ustaz ceritakan ya. Sholawat tapi dibikin dengan musik metal misalnya. Jadi sholawat dengan sambil headbanger. Dan mereka merasa itu sebagai ekspresi cinta kepada Nabi SAW. Karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu sudah mengatur bahkan urusan bagaimana mencintai Nabi, Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk caranya seperti apa. Nah, karena mereka tidak tahu, akhirnya apa yang datang dan dianggap baik kemudian dilakukan. Sama seperti orang-orang Arab Jahilah waktu itu. Mereka semakin jauh dari ilmu atau dari ajaran Nabi Ibrahim, akhirnya mereka mengira-ngira sendiri, kayaknya ini bagus, kayaknya ini ajaran Nabi Ibrahim, padahal bukan. Nah, sehingga akhirnya kesirikan yang terjadi itu semakin parah, bahkan berkembang karena kebodohan itu, termasuk ketika yang paling penting yaitu tauhid itu rusak, maka kerusakan berikutnya itu semakin parah. Termasuk misalnya ada adat jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena mereka malu anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Yang itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu mendapat kabar gembira, mendapat kabar lahirnya anak perempuan, wajah mereka menghitam. Karena apa? Menahan amarah, mereka malu, sehingga akhirnya mereka mengubur anaknya hidup-hidup. Karena apa? Berkembang akhirnya begitu tauhid itu lepas, pangkalnya ini lepas,
Akhirnya turunan-turunan peribadatannya itu hilang, terus ya udah ngarang-ngarang sendiri ya. Termasuk keyakinan-keyakinan yang dibangun, akhirnya keyakinan-keyakinan yang batil. Karena itu para santri, sekali lagi tauhid ini penting. Tauhid ini yang harus kita perkuat. Karena begitu tauhid ini kokoh, maka yang lain-lain turunannya itu biiznillah itu juga akan kuat. Karena jangan pernah bosan kalau kita mengulang-ulang pelajaran tauhid. Tauhid, jangan pernah bosan. Karena itu yang dengan izin Allah nanti yang akan bisa membuat kita istiqomah. Karena sekali tauhid ini goncang, runtuh apalagi naudzubillah, maka kerusakannya itu akan luar biasa. Dan itu bisa kita lihat di sejarah. Nah, buku ini ditulis untuk tujuan itu. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan kita yang hidup hari ini bisa mengambil antisipasi, tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya masyarakat Mekah waktu itu. Kita hari ini hidup di alam yang aman, hidup di negeri tauhid, maksudnya mayoritas kita kaum muslimin, dan itu menjadikan kita mudah untuk beribadah. Jangan sampai kemudian nikmat ini Allah cabut gara-gara kita abai, gara-gara kita tidak peduli lagi untuk menjaga nikmat ini. Dan itu mungkin saja terjadi para santri. Mungkin saja kita ini tidak maksum, dan kita ini jangan terlalu pede bahwa kita adalah umat pilihan. Selama kita tidak melakukan sebagaimana yang Allah tunjukkan, yang Allah puji orang-orang pilihan itu, kalau kita tidak melakukan itu, jangan terlalu pede bahwa kita ini umat pilihan. Kuntum khaira ummat, itu harus dilihat redaksi belakangnya. Jadi kuntum khaira ummat ukhrijat linnasi, itu kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian tuh semangat untuk mengajak pada ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal dalam syariat itu ma'ruf. Mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal dalam syariat. Maksudnya tidak dikenal itu sesuatu yang sebenarnya ini tidak masuk dalam area yang diminta, dituntut dalam syariat, bahkan bertentangan. Sehingga kalau kita tidak melakukan ajak-ajak kepada apa yang diperintah syariat dan mencegah dari apa yang dilarang syariat, kemudian kita tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita ini akan diuji dengan fitnah itu tadi, yang seperti yang terjadi di Mekah pada waktu itu. Dan di antara ini tadabbur ya, kalau tafsirnya nanti para santri bisa baca. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah, diletakkan di belakang setelah amar ma'ruf nahi munkar. Karena iman ini bisa berkembang, iman ini bisa kokoh kalau kita amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana saudara-saudara kita ini mereka mengetahui bahwa ini adalah diperintahkan Allah, ini dilarang Allah kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana mereka akan tergerak untuk beriman pada Allah kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau misalnya setelah turun malaikat Jibril kemudian duduk-duduk saja, yang penting diri beliau yang selamat, maka Islam tidak akan sampai pada kita. Tapi beliau kemudian tegak menegakkan dakwah di tengah masyarakat, di tengah kaumnya, sehingga Islam tersebar. Nah, kita hari ini memang kita belajar. Karena itu belajar dengan sungguh-sungguh, karena setelah ini akan ada tugas yang para santri harus lakukan sebagai wujud syukur atas ilmu yang Allah karuniakan, sebagai wujud syukur atas hidayah taufik yang Allah karuniakan, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan apa yang sudah dipelajari kepada keluarga terdekat, kepada tetangga kanan kiri, kepada masyarakat sekitar. Kalau setiap dari kita punya
keinginan dan punya tekad untuk melakukan itu, maka kebaikan akan tersebar. Tapi kalau masing-masing kita wis yang penting aku wis ngerti ngibadah maring Allah carane ngene cukup, ya sudah, bisa jadi Islam ini akan stagnan, berhenti. Jadi para santri sekalian, sekali lagi ini yang penting ya, di antara pelajaran yang penting yang memang menjadi kegelisahan Ustadz ketika menulis buku ini adalah bahwa kita bayangkan kalau Islam di Indonesia ini sampai kemudian terkikis dan hilang dan berganti dengan kesyirikan, itu memberi musibah luar biasa. Dan bukan tidak mungkin itu terjadi. Mekah saja yang dibangun di atas fondasi tauhid oleh Nabi Ibrahim bisa mengalami seperti itu, menjadi pusat kesyirikan. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Muhammad untuk memberantas dan mengembalikan Mekah menjadi negeri tauhid, dan alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Nah, negeri kita ini tidak seistimewa Mekah. Karena itu kemungkinan itu justru lebih besar. Jadi para santri, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya para santri sekalian. Lebih banyak bersyukur pada Allah. Allah sudah pilihkan takdir ini, dan kita tidak tahu nanti ke depan takdir kita seperti apa. Kita hanya bisa mohon agar Allah istiqomahkan kita di atas ilmu dan di atas jalan dakwah. Karena itu kebaikan yang luar biasa. Karena banyak juga orang yang secara lahiriah mereka itu sudah melakukan kegiatan dakwah, tapi di akhirnya justru jatuh dalam kebinasaan. Dan itu juga sudah sering Ustaz sampaikan. Di antara misalnya Al-Qasimi misalnya, yang sudah menulis kitab yang dipuji para ulama, membantah kesesatan, tapi di akhir hidupnya naudzubillah justru jatuh pada keadaan yang dia bantah dulunya. Karena itu kita mohon pada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita taufik, memohon pada Allah agar Allah istiqomahkan kita, dan kita selalu pupuk tekad yang kuat untuk amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan wasilah amar ma'ruf nahi munkar kita mudah-mudahan orang-orang diri kita dan orang-orang sekitar kita bisa tetap beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian maka kita masuk dalam khitab, masuk dalam firman Allah, kuntum khairah ummah. Kuntum khairah ummah. Jadi umat yang terbaik. Yaitu kita penuhi syarat-syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Jadi demikian ya. Ini yang mungkin bisa Ustaz sampaikan. Ini berkaitan dengan sekali lagi Ustaz tidak membahas isi detail buku ini, nanti silakan dibaca sendiri, tapi kita belajar kerangkanya tadi ya. Kerangka berpikirnya, mengolah kegelisahan kita, membangun kegelisahan kita, mengolah kegelisahan kita untuk kemudian menuliskannya menjadi pesan yang mudah-mudahan pesan ini bermanfaat bagi pembaca kita. Jadi mungkin itu ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, monggo silakan. Monggo yang mau bertanya, ada? Boleh langsung, boleh pakai kertas. Ada? Saya ada mau. Oke, monggo silakan. Tentang tadi proses berkembangnya kesyirikan di Mekah. Apakah tidak ada tokoh Mekah yang masih lurus dan menggandengi akidah penduduk Mekah? Wallah alam, kalau di beberapa kitab yang Ustaz baca itu tidak disebutkan secara dominan, tapi ada. Misalnya kalau di buku ini ada gambarannya meskipun tidak detail ya. Jadi misalnya, biarpun mereka sudah melakukan kesesatan seperti itu, tapi mereka merasa berada di atas kebenaran. Mereka tetap merasa berada di atas agama
yang lurus, yaitu agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Itu bisa dibaca di Rahiqul Maktum. Ada beberapa orang yang mereka itu masih di atas tauhid, tapi itu terpisah dari rujukan itu. Misalnya di kitab tentang wasiat-wasiat, ada di wasiat-wasiat bapak kepada anak, nah itu dikumpulkan ada satu kitab, di antaranya itu ada wasiat-wasiat yang disampaikan sebelum era Islam dan kemudian wasiat-wasiat setelah era Islam. Wasiat-wasiat terutama wasiat tauhid. Nah itu ada orang-orang yang masih hanif, itu berpesan untuk beribadahnya kepada Allah dan seterusnya. Tetapi kalau yang ditulis di rangkaian sejarah yang kenapa sampai menjadi munculnya kesyirikan, bisa jadi mungkin ada tapi tidak disebutkan secara jelas. Karena gelombang pengaruh kesyirikannya itu lebih kuat daripada yang menahannya. Jadi seperti itu gambarannya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Boleh kalian tanya kalau misalnya ada yang berkaitan dengan soal menulis pun tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Tidak ada? Ya. Sebagai penutup ya para santri sekalian. Jadi sekali lagi banyak-banyak bersyukur bahwa Allah sudah takdirkan para santri itu bisa belajar din. Jangan minder di pondok, meskipun nanti kalau misalnya pulang ketemu teman-temannya, mereka cerita macam-macam di sekolah, di sana, di luar sana begini dan begitu, sementara kita di pondok dengan segala keterbatasan tuh seperti ini. Jangan minder, karena kebaikan itu tidak diukur dari wahnya sesuatu menurut pandangan manusia, tapi selalu kita kembalikan bagaimana Allah melihat diri kita. Mana yang lebih Allah ridhoi, itulah kebaikan. Dan kita ingat Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya diberikan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dalam urusan agama. Dan faqih ini bukan kemudian ujuk-ujuk menjadi paham, tapi ada tangga-tangganya. Nah, para santri belajar di sini itu adalah salah satu tangga untuk menjadi faqih. Berarti ini Allah sedang menghendaki kebaikan. Jadi ini nikmat. Meskipun lahiriah kita misalnya pondoknya sederhana, terus secara lahiriah para santri juga harus tinggal di asrama, tidak sebebas teman-teman di luar sana, tidak bisa bebas mengakses handphone, tidak bisa bebas kongko, ngobrol dolan ke sana ke sini, banyak yang dibatasi misalnya. Tapi selalu kita kembalikan bahwa ini adalah anak tangga untuk menjadi faqih. Dan seseorang yang faqih dalam urusan agama itu berarti alamat atau tanda Allah menginginkan kebaikan padanya. Allah inginkan kebaikan pada diri kita, itu harus disyukuri. Jadi semangat. Soal nanti misalnya akan menjadi seperti apa para santri, maka mohon yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, lakukan apa yang bermanfaat, sebagaimana kata Rasul, ikhris ala ma yanfa'u wala ta'jas. Bersemangatlah pada segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu dan jangan merasa lemah. Semangat. Hari ini apa yang paling bermanfaat bagi kita? Belajar. Ini yang akan bermanfaat bagi kita ke depan. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin luas cakrawala pandangan kita untuk melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, untuk menakar, memfilter kejadian sekitar kita. Nah, Ustadz bisa nulis seperti ini biiznillah, dengan izin Allah, di antaranya karena itu. Ketika semakin belajar, serius belajar, apalagi nanti kuasai para santri bahasa Arab itu penting.
kuasai baik-baik. Karena disitulah terbuka khasanah ilmu yang luar biasa dari para ulama kita. Ustadz itu hanya menyederhanakan, tidak banyak yang Ustadz lakukan, kecuali cuma memberikan dekorasi yang remeh saja, gambar misalnya. Tapi isi yang lain cuma menyederhanakan. Para ulama sudah memeras informasi, menganalisa, mereka membuat kajian, menyampaikan hikmah. Ustadz tinggal menyederhanakan, mengutip, menyederhanakan, menata, hanya sebatas itu. Tapi Ustadz mendapat banyak sekali faedah dari apa yang beliau-beliau para ulama kita sampaikan, termasuk bagaimana mereka berpikir. Itu yang paling penting sebenarnya. Ketika kita membaca kitab, kita akan tahu bagaimana adab para ulama, bagaimana mereka menyikapi khilafiyah, bagaimana mereka memandang kemungkaran, bagaimana mereka berpendapat terhadap satu perkara. Itu semuanya mengajarkan adab, dan kita membaca itu akan membentuk pola pikir kita, membentuk sikap kita, dan semua itu bisa didapat kalau kita belajar sungguh-sungguh. Nah, para santri ini punya peluang yang jauh lebih besar daripada Ustadz. Para santri belajar ilmu agama dari kecil, sudah belajar. Ustadz itu baru ngaji itu setelah menikah. Maksudnya belajar serius ya, mulai belajar bahasa Arab dan lain. Mulai sadarnya itu ketika sudah menikah, harus berbagi dengan waktu, mencari maisah, mencari bekerja, dan usahanya menjadi lebih keras karena membagi waktu ini harus kerja, kemudian harus ngaji, harus belajar bahasa Arab, menghafal wazan, menghafal tasrif, menghafal i'rab. Pekerjaan berat bagi seorang yang sudah sibuk bekerja. Para santri mumpung masih belum punya tanggungan ekonomi, masih fokus belajar, manfaatkan waktu itu. Gunakan sekuat-kuatnya. Maksudnya seoptimal mungkin. Ya kalau capek istirahat ya. Tidak memaksakan diri, tapi intinya peluang para santri lebih besar. Dan Ustadz berdoa mudah-mudahan para santri ini Allah mudahkan. Allah berikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang bisa Ustadz berikan. Allah berikan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih mulia daripada yang bisa Ustadz gapai hari ini. Karena para santri itu punya peluang yang lebih besar. Karena itu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dan Allah karuniakan kita semua akhir yang baik, husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.